wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, hingga bisa berkumpul di acara terlukangan dan halal bihalal dalam keadaan sehat walafiat, dan salawat serta salam selalu melimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat di hari akhir nanti. Kami mewakili tuan rumah tak lupa mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara ini, dan mohon maaf manakala ada kekurangan baik hidangan maupun tempat yang disediakan. Untuk acara selanjutnya, pertama pembukaan, yang kedua sambutan oleh sesepuh kita Bapak Sutrisno, kemudian yang ketiga sambutan Bapak Effendi sekaligus untuk memimpin doa, keempat berjabat tangan saling bermaaf-maafan, kelima foto bersama, yang keenam ramah tamah. Demikian susunan acara pada pertemuan hari ini. Sebelum acara kita mulai, marilah kita panjatkan doa menurut keyakinan kita masing-masing agar mendapatkan kelancaran. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya sambutan oleh sesepuh kita Bapak Sutrisno, monggo katuran. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya cintai, terutama dari saudara-saudara yang berada di luar kota, sehingga masih bisa memungkinkan untuk hadir di acara silaturahmi pada siang hari. Mudah-mudahan kehadiran ibu-ibu semuanya di rumah ini dengan amalan yang baik dan mendapat pahala yang sebanyak-banyak dari Allah SWT. Bapak Ibu sekalian yang hormati, saya mohon maaf sekali karena sebetulnya undangan ini Bapak Ibu, ternyata bapak-bapaknya ini banyak berhalangan hadir. Jadi ternyata mayoritasnya adalah ibu-ibu. Tapi tidak apa-apa, karena sudah nama ibu kita mengingatkan silaturahmi dan beralal bihalal, maka nanti alal bihalal ini dipimpin oleh Ustaz Kevin Muhammad. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang hormati, perlu saya tegaskan di sini bahwa kegiatan ini kita rutin setiap tahun satu kali. Utamanya adalah kita menyalurkan silaturahmi agar supaya kita melakukan komunikasi antara satu dan lain walaupun kita berjalan ke makna. Contohnya sekarang hari ini kita berkumpul ada dari Surabaya, ada yang dari Jakarta, ada yang dari lain-lain, kecuali ada yang dari Bali. Ini semua karena ridha Allah. Ternyata saudara semua bisa hadir seluruh kita bersama. Kemudian yang kedua, perlu yang saya sampaikan di sini bahwa di dalam setiap kegiatan silaturahmi pada siang hari ini, kita memang nantinya akan menggali dana. Dana tersebut
akan kita salurkan yang pertama kepada anggota yang sedang menderita sakit. Yang kedua, saya akan kita salurkan kepada keluarga dari keluarga kita semua yang meninggal dunia. Dan yang ketiga adalah kita salurkan kepada ibu tuan rumah yang kesempatan seperti pada acara siang hari ini. Mudah-mudahan nantinya penggalian dana ini dan bisa berlanjut sampai kapanpun selama kita masih bisa berkumpul seperti ini. Dengan dana ini kita berharap nantinya bisa mencapai pada bisa menyentuh pada yatim piatu dan sebagainya. Ini harapan kita. Kemudian yang terakhir, saya terima kasih sekali pada Ibu Yuliati yang telah berkenan ke tempat ini dan saudara saya, terutamanya Bu Nengrum, Bu Sri dan Pak Syukur yang sudah memerlukan waktu untuk membenahi sehingga kedepannya siswa belajar hari ini. Mudah-mudahan yang baik dari Bapak Ibu semua dan hadir pada hari ini semua terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sekilas apa yang kami sampaikan. Sebelum saya akhiri, izinkanlah saya selaku sedekah minta maaf yang sebesar-besarnya. Manakala saya punya kesalahan keluarga terhadap Bapak Ibu secara baik sengaja atau tidak, saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kemudian dapat saya sampaikan ada keluarga saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sambutannya pada pagi hari ini sebagai sesepuh di RK 2 pada zamannya. Untuk yang ketiga, sambutan dari Bapak Effendi sekaligus untuk memimpin doa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa acara yang kita rencanakan dan kita selenggarakan pada pagi siang hari ini rupa-rupanya benar-benar telah mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kami awali dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, saudara dan keluarga, dulur-dulurku kabeh sudah mulai berdatangan. Mudah-mudahan kehadiran kita akan menambah keberkahan suasana yang kita selenggarakan pada pagi siang hari ini, menambah keberkahan dari persaudaraan dan kekeluargaan yang kita jalin bersama, menjadi keberkahan atas hidangan-hidangan yang sudah disediakan untuk kita semua. Sekali lagi perlu saya informasikan bahwa silaturahim yang kita selenggarakan bersama ini mengundang rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk keberkahan yang akan dicurahkan oleh Allah atas hidangan-hidangan yang sudah disuguhkan kepada kita bersama. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak jangan merasa ragu untuk mencicipi dan menikmati hidangan yang sudah disediakan sementara ini. Insya Allah hidangan yang sudah disediakan ini akan menjadi darah dan daging kita yang berkah.
cirinya hidangan yang berkah itu adalah hidangan yang ketika kita nikmati akan berwujud, akan membentuk darah dan daging kita yang berkah pula. Darah dan daging yang berkah yang ada pada diri kita, insya Allah tidak mudah disentuh oleh api neraka. Oleh karena itu, jangan khawatir menikmati hidangannya ini. Jangan merasa, ini kok kolesterol, ini garai asam urat, darah tinggi. Jangan khawatir, nikmati saja. Nanti kalau periksa ke lab, lu kok cukur kolesterolnya jadi obati. Insya Allah banyak obatnya. Pilih mana yang kira-kira cocok dan sesuai dengan keadaan dan kebiasaan kita. Saya sendiri, saya informasikan, tiap hari rutin minum obat tensi, amlodipin. Kalau terlambat minum amlodipin, pusing. Oleh karena itu, ya saya terpaksa minum amlodipin rutin. Tapi akan saya coba untuk menguranginya. Tidak terus-menerus amlodipin dan simvastatin. Kurangi, nanti kalau terasa pusing baru minum. Kalau tidak pusing tidak usah minum. Dan alhamdulillah sudah 1 minggu ini saya tidak minum, dan alhamdulillah bisa hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kita semua, keluarga dan dulur-dulur semuanya selalu mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terbebas dari rasa sakit. Dan alhamdulillah kita masih dikaruniai umur, dan mudah-mudahan umur kita masih ditambah 1 tahun lagi, sehingga tahun depan kita bisa pertemuan insya Allah di rumahnya Mbak Muharti. Insya Allah tahun depan. Tadi sudah ada informasi disuruh oleh Mbak Muharti. Oh, Mbak Kristin. Mbak Kristin sudah minta duluan. Oh, Mbak Muharti, mohon maaf, ternyata yang daftar duluan Mbak Kristin. Loh, di rumah aja kan? Waduh, yang mudah-mudahan. Nah ini Mbak Kristin yang sudah minta duluan. Amin, amin, amin. Ya, Mbak Kristin yang sudah minta duluan Mbak Muharti. Ya, enggak apa-apa. Dan mudah-mudahan silaturahim ini yang jelas kita punya niat silaturahim ini adalah yang pertama, kumpul ketemu dulur. Dengan kumpul dan ketemu dulur ini, insya Allah imun kita akan menjadi lebih meningkat, akan menjadi lebih baik, dan akan lebih ya menambah panjangnya umur kita. Insya Allah dengan silaturahim yang kita selenggarakan ini akan bisa menambah umur dan menambah rezeki kita. Sebagaimana sabda Nabi, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, barang siapa yang ingin dimudahkan rezekinya, laksanakan silaturahim. Fal yasil rahimahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yasil rahimahu. Kita dianjurkan untuk bersilaturahim. Dan insya Allah silaturahim yang kita selenggarakan ini sudah menambah imun di dalam diri kita bersama. Ya mau tidak mau ketemu dulur itu mesti mesem, mesti sumai, dan mesti dengan wajah dan raut muka yang riang gembira. Oleh karena itu jangan berpikir jauhnya. Nanti atau bulan tahun yang akan datang di rumahnya Mbak Kristin, Lumajang, Ru'atul insya Allah. Oh, jadi rokok ya?
Oh, arah jurusan ke Jember Jatiroto. Ya, berarti lebih jauh dari Lumajang. Tapi insya Allah, ya mudah-mudahan kita semua dikaruniakan rezeki dan panjang umur sehingga tahun depan bisa bersilaturahim ke rumahnya Mbak Christine di Jatiroto, Jember, Jawa Timur. Jatiroto itu masuk Jember, masuk Lumajang. Ya mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali. Mbak Christine siap menyambut kita semuanya. Insya Allah. Mbak Christine pesan, nggak sehat. Insya Allah sehat semua Mbak Christine. Insya Allah. Berarti mulai sekarang ngancang-ngancang nabung paling tidak untuk nyarter kendaraan. Dan di sana mungkin ada objek wisata Mbak Christine ya. Banyak banget objek wisatanya. Nanti ke rumahnya Mbak Christine, kemudian pulangnya mampir-mampir objek wisata yang ada yang kita lewati bersama. Yang kedua, dengan silaturahim ini wajah kita akan menjadi lebih bersumringah. Kalau Nabi Muhammad hanya menyebutkan banyak rezekinya dan panjang umurnya, maka saya menambah awet muda. Insya Allah awet muda. Karena bertemu ini mesti sumringah. Salaman itu sudah senyum, dan senyum kita itu sudah tulus, dan itu yang menyebabkan kita menjadi awet muda. Yang kedua, ikatan kekeluargaan di antara kita pasti akan lebih akrab dan lebih erat lagi. Dan selamat datang, masih ada yang baru hadir, monggo menyerah. Sama Mbak Nana. Selamat datang Mbak Nana, Surabaya. Adiknya Mas Jian. Oh iya, Mas Jian. Senior saya Mas Jian. Alhamdulillah, keluarga yang jauh-jauh sudah bisa hadir. Dan mudah-mudahan kehadiran kita menjadi suasana yang lebih erat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang berikutnya, hidangan yang sudah disuguhkan, monggo dinikmati sepuasnya. Kalau sudah habis, sudah mencicipi yang satu, yang warna hijau, mencicipi yang warna merah. Ada apa enggak yang warna merah ini ada? Oh ada. Jangan khawatir. Pulang kalau bisa mohon kenyang. Pulang dengan rasa kenyang, dan insya Allah kalau sudah kenyang, jangan langsung tidur. Ya duduk. Ya supaya enggak duduknya nganggur, wiritan dulu. Yang enggak tahu baca apa. Kalau enggak bisa baca ya baca novel. Novel apa saja. Kalau ada yang ingin pinjam novel ke rumah ada. Bagaimana Mbak? Pernah ada sebuah riwayat tentang kasih sayang. Kita sebenarnya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai rasa kasih sayang. Kasih sayang ini tidak hanya kita tujukan kepada sesama manusia, tidak hanya kita tujukan kepada sesama saudara, tapi juga alangkah baiknya kalau kasih sayang ini dinampakkan kepada makhluk Allah yang lain. Hayawan misalnya, hayawan itu perlu kita kasih sayang. Umar bin Khattab ketika berjalan-jalan di kota Madinah melihat ada anak kecil yang sedang mempermainkan burung pipit. Burung pipitnya ditangkap, diikat kakinya, dilepaskan terbang. Kalau sudah tinggi ditarik lagi talinya, kemudian dilepaskan lagi. Jadi burung pipit ini dipermainkan. Umar bin Khattab melihat yang seperti itu, merasa iba dan kasihan. Mendekati sang anak kecil, ditanya, wahai anak kecil, apakah boleh burung yang engkau permainkan itu aku beli?
dengan harga sekian. Akhirnya sang anak kecil memberikannya. Silakan dibeli. Setelah dibeli, kemudian ikatan talinya dilepas dan burungnya juga dilepas, terbang bebas. Ketika Umar bin Khattab meninggal dunia, ketika sudah dimakamkan, dan sebuah kejadian yang sangat aneh sekali. Ada seorang ulama yang bermimpi tentang Umar bin Khattab. Kemudian bertemu dengan Umar bin Khattab yang dalam mimpinya itu Umar ditanya, "Wahai Umar, bagaimana kabarmu?" Umar menjawab, "Kami dalam keadaan baik-baik saja." "Apakah engkau telah mendapatkan ampunan Allah?" "Benar, saya telah mendapatkan ampunan Allah." "Apakah ampunan itu karena kebaikanmu? Karena kezuhudanmu?" Zuhud itu artinya tidak memikirkan dunia, yang dipikirkan adalah akhirat. "Apakah itu yang menyebabkan engkau mendapatkan ampunan?" Umar menjawab, "Tidak. Justru yang menyebabkan aku mendapatkan ampunan Allah itu adalah karena aku telah menyelamatkan, membebaskan seekor burung kecil yang dipermainkan oleh anak kecil. Akibat melepaskan atau membebaskan burung kecil dari kezaliman sang anak kecil karena mempermainkan tadi, akhirnya Umar bin Khattab mendapatkan karunia, diampuni dosanya dan dimasukkan ke dalam surga." Masya Allah. Oleh karena itu, para ibu dan bapak yang saya hormati, marilah kita coba menebar kasih sayang. Kalau kita menebar kasih sayang kepada sesama saudara, mungkin dengan senyum dan ucapan salam, saling menyapa. Tapi kepada hayawan, kalau bisa memang kita bebaskan dari kezaliman, dari penyiksaan dari orang-orang lain. Kita sendiri kadang-kadang tidak sadar ketika di rumah kita itu banyak semut. Semut kok mau buang kafe, akhirnya diambil semprot baikon, akhirnya disemprot gas. Semutnya yang tidak bersalah itu mati. Menurut kita bersalah karena mengganggu. Maaf. Saya sudah ditelepon. Insya Allah tidak akan lama lagi. Dan mohon maaf, tadi telepon dari istri saya karena minta diantar ke adiknya, ke adik saya, ke Aning Rofani. Hari ini syukuran mau berangkat haji. Saya suruh mengiringkannya dengan doa. Oleh karena itu nanti setelah ini saya mohon izin pamit dulu ya. Mbak Jum, Mbak Sina, istrinya Mas Takasi, Mbak siapa Mbak? Mbak Yul. Dulu saya mohon pamit, nanti saya izin dulu ya karena ya dan nanti diwakili oleh teman-teman yang lain. Iya Mbak, terima kasih. Mohon maaf Mbak. Mbak Yul ya namanya? Iya. Lengkapi sini. Yulika. Istrinya Pak Enggih, ya. Saya tahunya juga istrinya Mas Takasi. Ya. Saya yang terkesan dengan Mas Takasi itu ketika selamat datang Mas Haji. Mas Haji, monggo. Ada tempat? Oh di sini Mas. Di sini ada tempat. Ya, selamat datang. Alhamdulillah. Ini juga keluarga jauh. Ya.
Dan saya lanjutkan. Yang jelas kasih sayang juga harus kita nampakkan kepada hayawan. Kalau di rumah kita banyak sekali semut, maka taburilah tempat-tempat yang didatangi semut itu dengan kopi bubuk. Insya Allah semut dengan mencium baunya kopi akhirnya pergi. Jangan seperti saya dulu. Istri saya dulu ketika melihat semut banyak di rumahnya, diambil semprotan Baygon dengan sekali pijet kemudian disemprotkan, akhirnya banyak semut yang mati. Untuk menampakkan kasih sayang kita ganti semprotan Baygon, kita ganti dengan taburan kopi. Insya Allah kita tidak mematikan semut tapi mengusir semut, termasuk nyamuk yang ada di rumah kita. Untuk bisa menghindarkan dari nyamuk-nyamuk yang ada, bukan harus semprot Baygon yang harus kita semprotkan, tapi dengan obat nyamuk yang dibakar. Obat nyamuk yang dibakar masa ini ganggu kesehatan. Kalau ganggu kesehatan, mungkin dicoba dengan lampu sinar yang umum ya. Itu juga dapat mengusir nyamuk. Tapi kalau terpaksa, sekarang kan ada raket nyamuk. Raket nyamuk tidak mengganggu kesehatan. Tapi mohon sebelum dipukulkan kepada nyamuk, yang mohon diiringi dengan ucapan, mohon maaf nyamuk, kamu saya ada ya. Tapi paling tidak ada ucapan mohon maaf. Mudah-mudahan dengan ucapan itu kita tidak menjadi manusia yang dolim. Kita ingin mengusir nyamuk, kan tidak bisa diusir dengan nik seperti ini. Nyamuk nyingkrio, tak semprot. Walaupun sudah diucapkan nyingkrio, semprot, tapi semprotan itu mengenai nyamuknya juga mati. Tapi demi rasa kasih sayang kita, karena nyamuknya nggak mau pergi, akhirnya terpaksa kita raket dan terdengar bunyi suara notes. Tapi insya Allah kita sudah minta maaf. Jadi tak pernah kenaan bersama di itulah kasih sayang yang bisa kita nampakkan dalam kehidupan ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan kasih sayang kepada kita. Karena memang Allah suka memberi maaf dan memberikan kasih sayang. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang telah menampakkan kasih sayangnya, sesungguhnya dia telah mendapatkan kasih sayang dari Zat yang Maha Pengasih dan Penyayang. Irhamu yarhamukumullah. Maka kasih sayanglah dengan kasih sayang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Irhamu manfil ardi yarhamukum manfis sama. Kasihilah yang ada di muka bumi, dan engkau pasti akan dikasihi oleh yang ada di langit. Mungkin itulah yang dapat kami sampaikan, dan mohon maaf sekali lagi Mbak Zul, kami mohon maaf. Setelah saya bacakan doa, acara selesai, mungkin dilanjutkan dengan hiburan-hiburan. Insya Allah banyak dari teman-teman kita yang mampu menghibur kita bersama. Oleh karena itu mari kita tutup dengan pembacaan doa, dan mudah-mudahan doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikabulkan permohonan kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Doanya. Untuk acara selanjutnya kita berjabat tangan ya Ibu, saling bermaaf-maafan. Tapi karena tadi kan sudah berjabat tangan, nah kita sambil berdiri aja, nggak usah keliling ya. Ya nanti. Monggo saling berjabat tangan sama kiri kanannya aja, monggo berdiri. Monggo saling berjabat tangan ya, berdiri.
saudara-saudara kami semua yang mana pada terlaksana hari ini dan bertempat di rumah Mbak Yuli dengan sengkuyungan saudara-saudara kami semua tiap tahun bisa melaksanakan ini, dan kami selaku pelaksana bertiga mengucap syukur pada siang hari ini karena sengkuyungan hari ini berupa makanan, minuman, atau tenaga semua berjalan dengan lancar. Dan hari ini, sengkuyungan hari ini dapat 1.375.000. Dan dari keluarga besar Bapak Kasir kemarin 500.000. Jadi semua total 1.875.000. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menghiasi bandar indah permai. Awan merindu oleh pulau seribu merambai. Indah lukisan alam, kala senja menjelang pelukan malam, turun bumi menyampaikan salam. Kata selamat malam. Awan membayu menghiasi bandar indah